Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahril azimil mubarak. Syahrin yufradu fihi siyam wa yundabu fihi al-qiyam wa yulazamu fihi tilawatal Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul hannanul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amini wahyi rabbihir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal irfan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para asatid, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, dan seluruh pengurus yayasan dan masjid Biak Guru Sa'ban, khususnya bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini, saya ucapkan mudah-mudahan kehadiran kita merupakan satu motivasi untuk meningkatkan semangat ibadah, semangat iman, semangat baca Quran di akhir Ramadan ini. Karena Nabi membagi Ramadan kepada 3 bagian. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah dan Imam Baihaqi dari Salman Al-Farisi menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan permulaannya
adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan penghabisannya adalah itqun minan nar. Berarti bulan yang begitu indah, bagus, awalnya saja rahmah Allah, tengahnya maghfirah Allah, akhirnya itqun minan nar, min ridhaillah. Berbahagia kita menjadi umat Nabi Muhammad yang diberikan bulan mulia ini buat kita. Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan buat umat saya. Semua yang ada di Ramadan, hikmahnya, faedahnya, keuntungannya, berkahnya buat umat Nabi Muhammad. Enggak pernah diberikan Ramadan kepada umat yang lain. Makanya kita bersyukur pada akhir Ramadan ini dengan cara mematuhi perintah Allah yang tadi saya baca. Walitukmilul iddata. Hendaklah menyempurnakan kamu akan bilangan puasa Ramadannya, tarawihnya, baca Qur'annya, kebaikannya, sedekahnya, semua isi Ramadan kita sempurnakan di akhir Ramadan ini. Apa hikmahnya? Tandanya kita adalah sebagai umat yang semangatnya tidak padam, yang semangatnya terus membara. Jadi kalau semangat membara sampai akhir hayat nggak pernah kendor. Begitu juga Ramadan, dari awal sampai akhir nggak pernah kendor semangatnya, membara terus. Nah, ini yang dianjurkan Allah. Litukmilu iddah, sempurnakan bilangan Ramadan ini, baik puasanya yang tinggal beberapa hari, tinggal besok Senin dan Selasa. Rabunya kita sudah berhari raya. Di dalam kejadian tahun ini terjadi dua ijtihad, para ulama. Ada yang berijtihad puasa hari Senin, seperti yang saya alami di Mekah. Jadi saya di Mekah puasa hari Senin. Kenapa? Karena di Mekah diumumkan oleh raja Senin itu Ramadan. Biasanya kalau di Saudi bila umumkan itu puasa Ramadan Senin, berarti malam Seninnya itu mereka ru'yatul hilal. Ru'yah, ngelihat bulan. Karena mereka berpatokan hadis Nabi, aftiru li ru'yatihi. Bukalah puasa Lebaran karena ru'yat, wasumu li ru'yatihi. Puasalah karena lihat bulan. Nah, di sana diumumkan Senin. Kenapa? Karena kalau di Saudi ini dia punya ufuknya bersih. Di ufuk nggak ada awan, sehingga 1 derajat nongol dikit di ujung ufuk kelihatan bulan. Beda dengan di Indonesia.
Ini kalau kita lihat ujung ufuk, pinggir laut, pinggir gunung, itu biasanya walaupun di ujung laut, tapi di atasnya banyak awan. Sehingga kalau di ufuk sekali nggak kelihatan. Harus tinggi, minimal 3 derajat. 3 derajat baru lewatin awan. Sebab inilah Nabi peringati sumu li ru'yatihi. Puasa karena ru'yat. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata. Kalau terjadi tertutup awan, sempurnakan saja bilangannya. Ini kemarin terjadi begitu. Hari Senin enggak kelihatan bulan. Berarti baru tanggal 30. Malam 30 enggak kelihatan, disempurnakan jadi 30 hari Sya'bannya. Makanya puasanya hari Selasa. Kita bertanya, ini kok Muhammadiyah udah nentuin hari Senin? Mereka punya pendapat bukan ru'yat, wujudul hilal, adanya bulan. Jadi kalau bulan ada, biar nggak kelihatan, tetap dihitung sama mereka. Jadi sama mereka itu biar nggak kelihatan, tetap Senin udah tanggal 1 tanpa ru'yat. Disinilah yang namanya ittihad, pendapat di antara para ulama dan tokoh ulama serta organisasi besar. Jadi kembali masalah kita, jadi berarti hari ini ada yang puasa 29 Lebaran, ada yang puasa 30 Lebaran. Nah kalau yang puasa Selasa berarti puasanya 29 nih. 29 puasanya. Rabu, Selasa itu 29. Rabu Lebaran. Yang puasanya 30, yang puasanya Senin. Ini kata Nabi 29 Ramadan, 30 Ramadan. Puasa enggak lebih, enggak kurang dari 2 macam. Yang puasa 29 cukup, yang puasa 30 juga cukup. Jangan 31, jangan 28. Jadi kalau 28 kurang, 31 kelebihan. Makanya kita ini 2 yang ada. Ada yang puasa 29 cukup, boleh Lebaran, sah Lebarannya. Yang puasa 30 sah. Nah, makanya jangan kita permasalahkan. Jadi kembali masalah kita, insya Allah hari Rabu kompak, yang puasa 29, yang puasa 30 sama-sama apa? Lebaran. Yang kedua, yang harus kita sikapi, apakah sudah sempurna puasa kita? Ini yang mesti sikapi. Apakah sudah sempurna tarawih kita? Apakah sudah sempurna sedekah kita? Ini yang Allah suruh, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan Ramadan ini, baik puasanya yang 30 sempurna, yang 29 pun sempurna, dan tarawihnya, dan sedekahnya, dan baca Qur'annya sempurnakan sampai akhir Ramadan. Nah kalau sudah akhir Ramadan, yang Allah suruh, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bersyukur. Nah, kalau kita sudah Selasa puasa, malamnya disuruh takbir. Yang sering kita baca namanya takbir muqayyad, takbir mutlak. Takbir mutlak, takbir yang bebas tempatnya, bebas waktunya, bebas keadaannya. Dari mulai masuk matahari malam Rabu, bebas kita takbir. Sampai kapan? Sampai besok imam takbir salat Id. Begitu imam takbir, habis waktunya. Makanya sunnahnya sampai imam takbir. Kalau habis sembahyang Idul Fitri enggak sunnah takbir, karena udah habis waktunya. Kalau Idul Adha, habis sholat Idul Adha sunnah takbir. Kenapa? Itu namanya takbir muqayyad, takbir bersyarat. Jadi bersyarat dalam arti takbir Idul Adha dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Jadi 4 hari, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Begitu subuh tanggal 9 sunnah, habis sembahyang subuh takbir, habis zuhur takbir, habis asar takbir, sampai tanggal 13 asar takbir. Itu namanya muqayyad. Bahkan bukan sembahyang fardu saja. Habis sembahyang duha takbir, habis sembahyang qobliyah takbir. Nah, itu takbir namanya muqayyad. Nah, kalau besok takbir mutlak, dimulai malam takbiran sampai akhir imam mengucap Allahu Akbar Idul Fitri, habis pasal takbir. Itu yang Allah katakan walitukabbirallah, hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah. Apa hikmahnya takbir? Ala ma hadakum, atas dasar bahwa kamu yakin bisa puasa, bisa tarawih, bisa ibadah, petunjuk Allah. Atas dasar Allah yang memberikan petunjuk. Kita kalau nggak ada petunjuk, nggak bisa puasa. Nggak ada taufik, nggak bisa puasa. Jadi takdir kita bersyukur kepada Allah telah memberikan petunjuk bahwa kita bisa puasa. Istilah thariqah namanya zikrul minnah. Zikrul minnah, ingat pemberian Allah, ingat karunia Allah. Itu di antara yang Allah karuniakan kepada kita, hidayah, taufik, bisa puasa. Makanya ingat pemberian Allah, bisa puasa dengan taufiknya. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu takbirnya ingat. Saya ingat Allah kasih pemberian bisa puasa. Itu tujuan takbir, mengingat karunia Allah. Nah, inilah yang mesti kita hidupkan di akhir Ramadan. Yang ketiga, selain Ramadan awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan kedua sempurnakan puasanya, sempurnakan ibadahnya sampai akhir Ramadan. Yang ketiga tadi disinggung sama Ustaz Aziz, bahwa di akhir Ramadan ini ada karunia besar, hadiah besar buat kita.
apa yang dikatakan itkun minan nar. Itkun, pembebasan dari neraka. Jadi kalau orang sudah puasa Ramadan sebulan, dapat rahmat berlimpah, dapat ampunan berlimpah, di akhir daripada Ramadan, selesai dia puasa, Allah catat termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Ini yang susah. Ini nggak bisa dibeli, nggak bisa ditebus, karunia Allah. Sampai Nabi katakan setiap malam Ramadan Allah bebaskan hambanya alfi raqabatin. Alfi 1000 hambanya. Raqabah asamana pundak atau leher. Yang dimaksud hamba. Jadi 1 juta tiap malam. Satu malam Ramadan pertama 1 juta. Yang kedua 2 juta. Sampai yang terakhir 30 juta. Kalau dihitung berarti 29 tambah 30. 59 juta umatnya, hambanya Allah bebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita masuk di antaranya. Ini namanya itku raqabah, dibebaskan daripada neraka. Makanya doanya Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina minan nar. Ya Allah, bebaskan diri kami, bapak kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, saudara kami dari api neraka. Itu doanya di akhir 10 terakhir. Ini mudah-mudahan kita mengharap kita termasuk dari yang Allah bebaskan dari api neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tadi disinggung, di akhir ini ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terjemahannya malam Qadar. Qadar bisa maknanya malam ketentuan. Qadar bisa maknanya malam kemuliaan. Kalau dikatakan malam penentuan, karena di malam Qadar itu Allah tentuin ajal seorang sampai tahun depan, kapan meninggal, rezeki seorang sampai yang depan, berapa rezekinya, kebaikan seorang, semua yang terjadi sama kita ditentukan di malam Qadar sampai tahun depan. Nah, kalau Allah tentuin di malam Qadar, tahun depan panjang umur, ketemu lagi Ramadan, pengen nggak kira-kira? Pengen. Ya Allah, pertemukan kami Ramadan, kalau bisa setiap tahun berulang-ulang kami dapatkan. Nah, itu ditentukan malam Qadar. Namanya malam penentuan. Yang kedua ada malam kemuliaan. Malam kemuliaan ini ada 2 macam. Karena di malam Qadar ini Allah turunkan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya kami turunkan Quran pada malam Qadar. Di malam Qadar itu Quran, makanya dipanggil malam kemuliaan. Quran turun di malam Qadar adalah daf'atan wahidah, jumlatan wahidah. Allah turunkan Quran di malam Qadar sekaligus 114 surah, 30 juz sekaligus turun pada malam Qadar. Dibawa oleh malaikat Safaroh. Safaroh malaikat
yang turun membawa Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah ini tempat Allah turunkan Quran di langit pertama. Sekaligus 30 juz. Sekaligus 114 surah dibawa malaikat safara di langit pertama. Itulah tempatnya, namanya Baitul Izzah. Di situ Allah turunkan Quran. Nah, kemudian dari Baitul Izzah Allah perintahkan Jibril, nazala bihi ruhul amin, membawa turun Quran kepada Nabi oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sering dengar datang pertama, Iqra ma ana biqari, ayo baca, saya nggak bisa baca. Nah, baru diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ila akhir ayat. Nah, itu turun dari Baitul Izzah dibawa Jibril, nazala bihi ruhul amin. Berapa lama? 23 tahun. Allah perintahkan Jibril membawa Quran turun kepada Nabi 23 tahun. 10 tahun waktu Nabi masih di Mekah, 13 tahun setelah Nabi di Madinah. Makanya Al-Quran ada yang namanya Makkiyah. Kalau Makkiyah turunnya yang 10 tahun itu kepada Nabi waktu Nabi masih di Mekah. Nah, yang 13 tahun setelah Nabi di Madinah turun namanya Madaniyah. Turunnya setelah Nabi hijrah. Ya, kalau mau ceritain panjang. Jangankan sehari, seminggu nggak habis. Bayangkan kalau Quran yang 6.666 ayat kurang lebih dicain satu-satu, habisnya kira-kira. Sama juga 6.666 judul. Nah, makanya ini namanya malam kemuliaan. Kan di malam Qadar turun Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah dibawa turun Jibril kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Nah, makanya dipanggil Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Yang ketiga, makna Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah turunkan malaikat. Kan di sana, wa ma adraka ma Lailatul Qadri, tahukah kamu apa itu malam Qadar? Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu adalah satu malam yang kalau kita ibadah padanya, pahalanya sama juga ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita bagi 12, karena 1 tahun 2 bulan, 12 bulan, berarti 83 tahun 4 bulan. Kalau kita ibadah di malam Qadar, pahalanya sama juga ibadah 83 tahun 4 bulan. Ini ada nggak yang umurnya 83? Nggak ada. 81 ada, 83 ada. Ya berarti kalau dia baca, dia ibadah malam Qadar dapat pahala 83, nggak sampai seumur hidupnya. Kita lagi sholat di malam Qadar, pahalanya 83 tahun. Kita lagi baca Quran di malam Qadar, pahalanya 83 tahun. Apa saja ibadah yang dilakukan, pahalanya. Kita berdoa pun, pas lagi berdoa malam Qadar, pahalanya 83 tahun.
Makanya Siti Aisyah tanya sama Nabi Rasulullah, apa yang bagus saya baca kalau terjadi malam qadar? Diajarin baca Allahumma innaka afun karim tubil ahwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan kepada hambamu, fa'fu anni, maafkan saya. Disuruh banyak baca itu. Nah, ini yang dikatakan malam qadar. Jadi ibadah apapun kita lakukan qadar, pahalanya 83 tahun 4 bulan. Yang terakhir malam qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam qadar turun para malaikat. Warruhu bersama Jibril. Ruh adalah lakopnya Jibril. Turun malaikat bersama Jibril. Dari malam malaikat langit ke-7, ke-6, ke-5 semua turun. Dipimpin oleh malaikat Jibril. Bi'idni rabbihim, turun mereka dengan perintah Allah, kehendak Allah, izin Allah. Salam hiya. Apa tujuan turun? Memberi salam. Hiya, memberi salam malam itu. Makanya salam malam itu adalah malam sejahtera. Hatta mata'il fajr, sampai terbit fajar. Itu malaikat menyebar. Yang mana ketemu seorang mukmin lagi ibadah, dia sampaikan salam Allah. Ya mukmin, Allah yusallimu alaik. Hai mukmin, Allah beri salam kepadamu. Malaikat yang sejumlah 7 lapis langit itu menyebar. Nah, makanya kalau pas malam qadar itu kita lagi ibadah, malaikat datang. Allah yusallimu alaik. Allah memberi salam kepadamu. Nah, ini namanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini yang kita harap. Mudah-mudahan malam qadar itu kita alami, kita dapati, pahalanya besar, dan insyaallah doa kita mustajab di malam qadar. Dan akhirnya mari kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan semua yang kita lakukan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, tarawih kita, ibadah kita, dan dipanjangkan umur bisa ketemu lagi tahun depan dengan Ramadan. Awaman ba'da awam, tahun demi tahun ketemu lagi Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur dan ibadah dan mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa jahil Fatihah wa karamatil Fatihah. Iftah lana abwaaba fadlika rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih wala ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farid ummata sayyidina Muhammad. Farajan ajila wa ajila bi taufiqika war ridha. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.